Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan disiapkan buku catatannya dan jangan lupa untuk menulis apa saja materi dan contoh soal hari ini. Hari ini Ibu mengajar materi tentang barisan dan deret geometri. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Kalau minggu ini kita belajar yang geometrinya. Oke, yang pertama yaitu barisan geometri. Dengan rumus umumnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dengan keterangan yaitu UN adalah suku ke N, A itu U1 atau suku pertama, R, nah ini bedanya geometri dengan aritmatika. Kalau kemarin di aritmatika itu pakai B atau selisih, kalau di geometri dia pakai R. R itu adalah rasio atau perbandingan. Caranya dengan membagi UN per UN-1 dan N yaitu banyaknya suku. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya tidak bingung. 1. Seorang perawat mencatat penggunaan cairan infus seorang pasien. Saat dicatat, volume cairan infus adalah 8 cm3. Setelah 5 menit, volume cairan infus 4 cm3. Dan pada menit ke-10 volumenya menjadi 2 cm3. Tentukan volume cairan infus setelah setengah jam berlalu. Ya, langkah awalnya kita tuliskan dahulu apa saja yang ada di dalam soal. Ini barisannya kan berarti 4, 2, dan seterusnya. Kenapa mulai dari 4 kok bukan dari 8? Karena saat dicatat itu volumenya 8, tapi setelah 5 menit, berarti setelah diamati cairan infus tersebut menjadi 4 cm3. Jadi U1-nya itu adalah 4 cm3, bukan 8 cm3. Nah, kemudian berarti A-nya itu sama dengan 4 ya. A sama dengan U1 sama dengan 4. Kemudian kita bisa mencari R-nya. Dengan cara kita bagi U2 bagi U1 caranya. U2-nya adalah 2, U1-nya 4. 2 per 4 kalau disederhanakan bisa jadi 1/2. Nah, kemudian N-nya ya. Karena di sini yang ditanya adalah setengah jam. Tentukan volume cairan infus setelah setengah jam. Setengah jam itu kita konversikan dulu ke dalam menit. Kalau setengah jam berarti kan 30 menit. Nah, karena dia setelah 5 menit ya, kelipatan 5 menit baru dicatat, berarti kita bagi dengan 5. 30 dibagi 5 yaitu 6. Jadi N-nya adalah 6. Jadi yang ditanya itu adalah U6. Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U6 A-nya kita ganti 4, R-nya kita ganti pakai kurung ya, 1/2 pangkat N pangkat 6 dikurang 1. 4 dikali 1/2 pangkat 5. 4 dikali 1/2 pangkat 5 ini adalah 1/2 pangkat 5 itu 32. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita sama-sama bagi 4. 4 dibagi 4 1, 32 dibagi 4 itu 8. Jadi hasilnya adalah 1/8. Jadi
volume cairan infus setelah setengah jam berlalu adalah 1/8 cm kubik ya. Volume itu satuannya kubik. Selanjutnya kita ke deret geometri. Nah, deret geometri ini definisinya adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Kalau barisan geometri tadi itu adalah penjumlahan Kalau barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Itu tadi definisi barisan geometri. Kalau deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Nah, rumus umumnya yaitu Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ini ada ketentuannya, yaitu R-nya kurang dari 1. R-nya kurang dari 1, kita baru menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu rumusnya adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, ini untuk R-nya atau rasionya yang lebih dari 1. Jadi kalau misalnya R-nya kurang dari 1 berarti kita pakai rumus yang pertama. Kalau R-nya dia lebih dari 1 berarti kita pakai rumus yang kedua. Cara mengingatnya, jika di sini R-nya duluan ya, R dikurang 1 berarti itu R-nya lebih dari 1. Kalau terbalik, 1 dikurang R, di atas juga 1 dikurang R pangkat N, berarti R-nya kurang dari 1. Contoh soal, diketahui deret geometri dengan suku pertamanya 6 dan suku keempatnya 48. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah, nah kita bisa mencari rumusnya adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Suku keempat, U4 itu sama dengan 48 dan A-nya atau suku pertamanya adalah 6. Nah, U4 ini kalau kita masukkan ke dalam rumus barisan geometri tadi ya, yang bunyinya adalah A kali R pangkat N kurang 1, kalau kita ganti N-nya 4 berarti A kali R pangkat 4 min 1. Atau A kali R pangkat 3. 3-nya dari mana? 3-nya dari 4 dikurangi 1. Nah, lalu kita ganti suku keempatnya ini sama dengan 48. Dan A-nya kita ganti juga jadi 6. Kita cari dulu rasionya. Nah, ini bentuknya perkalian. Kalau kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka jadi pembagi. 48 per 6 sama dengan R pangkat 3. 48 per 6 itu hasilnya 8. Jadi R3-nya sama dengan 8. Atau kalau kita mau cari R-nya, kita bikin jadi pangkat 2. Jadi bilangan pokok yang bilangannya adalah 2 pangkat 3. Jadi R-nya adalah 2. Setelah kita dapat R-nya, baru kita bisa tentukan Sn-nya. Kita pakai rumus Sn yang mana? Karena R-nya 2, berarti kita pakai rumus yang kedua, karena dia lebih dari 1. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama, berarti S6. A-nya 6, R-nya 2, N-nya 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1.
6. Nah, 2 pangkat 6 ini kan hasilnya adalah 64 dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Berapapun bilangan kalau dibagi 1 itu hasilnya tetap, jadi tidak perlu kita tuliskan. Jadi 6 dikali 64 kurang 1 itu 63. 6 kali 63 itu sama dengan 378. Jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Setiap mengerjakan soal kalau bisa harus ada kesimpulannya ya. Ya, jadi jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah 378. Oke. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk warisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 2 cm dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, panjang tali semula adalah. Nah, jadi informasi yang ada di soal itu apa saja? Yang pertama adalah potongan tali terpendek. Potongan tali terpendeknya itu 2 cm. Berarti itu adalah A-nya ya. A atau U1-nya. A sama dengan U1 yaitu 2. Kemudian N-nya ya, karena di sini talinya dipotong menjadi 4, maka N-nya itu atau banyaknya sukunya itu adalah 4. Kemudian tali terpanjangnya, potongan tali terpanjang itu 54. Berarti itu adalah U4. U4-nya sama dengan 54. Seperti contoh soal yang nomor 1 tadi, U4 itu kita rubah menjadi A pangkat R pangkat 3. A kali R pangkat 3. Nah, kita ganti U4-nya itu 54 dan A-nya yaitu 2. Di sini ada perkalian, kalau pindah ruas ya. Berarti dia jadi pembagi. 54 dibagi 2 sama dengan R pangkat 3. 54 dibagi 2 itu adalah 27 sama dengan R pangkat 3. Berarti R-nya R pangkat 3 itu, nah 27 ini kita rubah ke dalam eksponen, jadinya 3 pangkat 3. Berarti R-nya sama dengan 3. Setelah kita dapatkan R-nya, kita cari. Karena yang ditanya adalah panjang tali semula, berarti totalnya ya dari potongan terpendek atau U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Berarti yang ditanya adalah SN. SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Kita pakai rumus yang kedua karena R-nya itu 3 ya, lebih dari 1. Berarti pakai rumus yang kedua. N-nya ganti 4, A-nya diganti 2, R-nya diganti 3. Tiga pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 dikurang 1 per 3 kurang 1 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya. 2 dibagi 2 habis, maka yang tersisa adalah 81 dikurang 1. Hasilnya adalah 80. Jadi panjang tali semula adalah 80 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di sini ada lagi tentang deret geometri tak hingga. Ya, deret geometri tak hingga. Jadi tidak bisa ditentukan sampai dengan berapa sukunya karena dia tak hingga jumlahnya. Rumus umumnya adalah S tak hingga ya. Tak hingga itu seperti 8 tapi dia terbalik, dia bentuknya tidur, 8 tidur.
S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Keterangannya untuk S tak hingga ini adalah jumlah tak hingganya, A itu U1, R itu rasio. Contoh soalnya seperti ini, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan tinggi pantulan bola 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti. Ya, kita kan nggak tahu sampai kapan dia berhenti. Sampai dengan pantulan keberapa dia berhenti, makanya di sini kita pakai rumus deret geometri tak hingga. Caranya kita tuliskan dulu, yang diketahui di soal adalah A-nya atau suku pertamanya yaitu 8 ya, karena dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Kemudian suku kedua itu kan rumusnya A dikali R pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kalau kita ganti A-nya 8 dan R-nya 3/4 ya, karena tinggi pantulan bola itu harus 3/4 kali dari tinggi sebelumnya, berarti 3/4 ini adalah R-nya. Ya, tulis dulu R-nya sama dengan 3/4. Kita masukkan ke sini 3/4. Nah, 8 dibagi 4 itu 2, 2 dikali 3 itu 6, maka suku keduanya 6, dan suku ketiganya juga sama caranya. 6 ini kita kalikan dengan rasionya. 6 dibagi 4 itu 6 bagi 2 itu 3, 4 bagi 2 itu 2, maka hasilnya 9/2. Nah, ini barisannya. Jadi bentuk barisannya seperti ini, 8, 6, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Maka lintasan bola saat jatuh adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. 8 per 1 dikurang 3/4. 8 per 1 dikurang 3/4. Kalau satunya kita rubah ke dalam pecahan bentuk perempatan, jadinya adalah 4/4. Ya kan? 4/4 dikurang 3/4 adalah 1/4. Nah, kalau pembagian seperti ini, bilangan dibagi dengan pecahan, kan kita bisa tuliskan menjadi 8 dikali 4/1. Hasilnya adalah 32 ya, 8 kali 4. Jadi, panjang lintasan sampai bola berhenti adalah 32 meter. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan boleh tanya saya. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya. Cukup sekian video pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.